Ya, pemirsa, siang tadi kan panas sekali ya. Jadi saya membeli kipas angin ini nih pemirsa. Panas sekali. Jadi wajar di rumah pada pakai kipas angin, di sekolah ada yang pakai kipas angin, di kantor ada yang pakai kipas angin, di koperasi ada yang pakai kipas angin, banyak yang pakai kipas angin. Udah biasa gitu. Tapi kayaknya yang nggak biasa pakai kipas angin seharga 11 juta. Ya, pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk koperasi Desa Merah Putih dengan nilai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang disebut bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 jutaan rupiah. Jawaban ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Mbak. Yang nilainya 1,8 triliun, Mbak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Ya, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela menjadi tonggak baru bagi proyek energi nasional yang telah dikembangkan selama hampir 3 dekade sejak tahun 1998. Proyek strategis nasional sektor energi ini menelan investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 355 triliun rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diperkirakan menelan investasi sebesar 355 triliun rupiah. Kilang lapangan Abadi Masela ini juga diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau TCF. Setelah beroperasi, proyek ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik melalui pipa serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Bahlil menegaskan pembangunan proyek strategis nasional ini akan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur. Proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi, dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. LNG Abadi Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% hak partisipasi atau participating interest.
Sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% participating interest. Dan Petronas memiliki 15% participating interest. Proyek LNG Abadi Masela ini sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel. Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Pada apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.